Sejak awal 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis khusus di hari ulang tahunmu. Apa saja sih penyakit yang bisa dideteksi? Mari kita bahas di video ini. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Ihsan Hasan, SPPD KGH, Finasim, spesialis penyakit dalam yang berpraktek di MRCCC Siloam Hospital Semanggi, akan membahas beberapa tes yang terkait penyakit liver. Tes ini dapat diakses lewat program pemerintah. Hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu artinya hati, itis itu artinya radang. Jadi kalau kita mengatakan hepatitis, artinya adalah peradangan pada hati. Hepatitis akibat virus itu bisa hepatitis A, bisa hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, dan lain-lain. Dari A, B, C, D, E, dua yang terpenting memang B dan C. Hepatitis B adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau kami sering singkat sebagai VHB. Mirip dengan hepatitis B, hepatitis C adalah infeksi atau peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Pemeriksaan hepatitis B dilakukan dengan pemeriksaan darah melalui sebuah tes virus yang disebut sebagai tes serologi. Kegunaan pemeriksaan ini adalah satu, untuk mendeteksi apakah seseorang itu mengidap penyakit hepatitis B. Yang kedua, pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat respons pengobatan. Kalau diberikan pengobatan, apakah ada perbaikan. Dan tujuan yang ketiga, tujuannya adalah untuk melihat apakah seseorang yang diobati itu berhasil disembuhkan. Pemeriksaan untuk virus hepatitis B ini lumayan banyak. Kalau kita ingin tahu apakah kita mengidap hepatitis B atau tidak, periksalah HbSAg. Kalau HbSAg positif, berarti sakit. Kalau HbSAg negatif, berarti sehat. Pemeriksaan HbSAg ada dua jenis, kualitatif dan kuantitatif. Sebetulnya untuk screening atau deteksi untuk tahu saya sakit hepatitis B atau tidak, cukup pemeriksaan kualitatif. Tapi kalau kamu menjalani pengobatan, maka pemeriksaan kuantitatif akan lebih berguna. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan anti-HBS. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan untuk melihat apakah seseorang itu kebal terhadap virus hepatitis B atau tidak. Ini adalah pemeriksaan antibodi terhadap virus. Jika seseorang yang diperiksa anti-HBS positif, berarti dia kebal terhadap virus hepatitis B. Tetapi kalau anti-HBS-nya negatif, maka berarti dia tidak punya kekebalan terhadap virus hepatitis B. Virus hepatitis C dideteksi dengan pemeriksaan anti-HCV. Kalau anti-HCV negatif, berarti dia tidak sakit atau tidak pernah tertular hepatitis C. Kalau anti-HCV positif, berarti dia pernah kena. Mungkin dia udah sembuh, mungkin dia masih sakit. Lalu, apa yang dilakukan kalau anti-HCV positif? Tidak cukup dengan anti-HCV. Satu-satunya cara untuk membedakan apakah dia masih sakit atau tidak, kita harus lanjut pada pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan HCV RNA. Topik berikutnya adalah sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi lanjutan dari penyakit hati kronik. Jadi mereka yang tadi terkena hepatitis B, terkena hepatitis C, kalau proses ini berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun, lanjutannya adalah sirosis hati. Jadi organ hati itu akan menjadi lebih kecil, berbenjol-benjol, seperti orang berjerawat tapi jerawatnya besar-besar, dan hati akan mengalami penurunan fungsi. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Satu,
biopsi hati. Pemeriksaan kedua yang bisa dipakai adalah USG. Salah satu pemeriksaan yang saat ini banyak digunakan di rumah sakit besar adalah pemeriksaan dengan transient elastografi. Transient elastografi itu prinsipnya seperti USG. Alatnya cuma ditempel ya di liver, kemudian akan menghasilkan keluaran berupa angka. Makin tinggi angkanya, berarti makin mengeras livernya. Oke, di tempat saya tidak ada transient elastografi. Apa dong yang bisa dilakukan? Bisa dengan sebuah tes sangat sederhana. Tes itu namanya APRI. Dan menariknya, tes APRI inilah yang masuk dalam program pemeriksaan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dilakukan pada setiap tanggal hari ulang tahun. Sehingga mereka yang melakukan pengecekan akan ketahuan APRI-nya berapa. Kalau APRI-nya tinggi, dia akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya untuk melihat kenapa APRI-nya tinggi. Kita telah sama-sama belajar mengenai beberapa tes terkait hepatitis B dan C dan sirosis. Pemeriksaan hepatitis B, C, dan sirosis ini memang penting dilakukan sejak dini agar pengobatan dapat dilakukan juga sejak awal sehingga komplikasi serius seperti kanker dan gagal hati dapat kita cegah. Mari kita lakukan pemeriksaan dini. Salam sehat.